Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya, materi tentang patung Nusantara. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian patung. Kemudian yang kedua, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan patung. Kemudian yang ketiga, teknik pembuatan patung. 4, bahan pewarnaan patung. Dan yang kelima adalah cara atau langkah-langkah membuat patung. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang pengertian patung. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Sedangkan patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Orang yang menciptakan patung itu disebut dengan pematung. Materi yang kedua, bahan pembuatan patung. Bahan pembuatan patung, yang pertama ada bahan lunak. Nah, bahan lunak ini material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, plastisin, dan sabun. Kemudian ada bahan sedang. Nah, bahan sedang ini material yang tidak lunak dan juga tidak keras, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Kemudian yang ketiga adalah bahan keras. Nah, bahan keras ini dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan batu marmer. Itu bahan-bahan untuk pembuatan patung. Kemudian yang ketiga, teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung yang pertama adalah teknik butsir. Nah, teknik butsir ini sangat cocok diaplikasikan pada bahan yang lunak, seperti tanah liat, plastisin, bubur kertas, dan bahan lunak yang lainnya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pahat. Nah, teknik pahat ini sangat cocok diaplikasikan pada bahan yang keras seperti kayu, batu, dan bahan keras lainnya. Selain teknik pahat, ada juga yang ketiga adalah teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi ini sangat cocok diaplikasikan pada bahan yang keras seperti kayu, perunggu, besi, dan bahan lainnya yang sesuai. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik cor atau teknik cetak. Nah, teknik cor ini sangat cocok diaplikasikan pada jenis bahan yang bisa dicairkan, kemudian dicetak, seperti logam, perunggu, gipsum, tanah liat, dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang kelima adalah teknik modeling. Nah, teknik modeling ini sangat cocok diaplikasikan pada bahan yang lunak, yang mudah dibentuk seperti plastisin, tanah liat, serta bahan-bahan yang lainnya yang sesuai. Kemudian kita masuk materi yang keempat, bahan pewarnaan patung. Nah, bahan pewarnaan patung di sini yang pertama ada pewarna buatan. Nah, pewarna buatan ini terdiri dari cat akrilik atau cat minyak dan juga cat air. Kemudian ada pewarna alami. Nah, pewarna alami ini terdiri dari dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Contohnya warna hijau diambil dari daun pandan, warna orange dari wortel, warna merah dari buah bit, dan warna kuning dari kunyit. Itu bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai patung yang sudah kita buat.
Kemudian yang kelima, cara membuat patung. Nah, di sini untuk cara membuat patung yang kita bahas adalah membuat patung dari bahan sabun mandi. Nah, langkah pembuatannya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan model patung pada kertas. Nah, modelnya dibuat dulu di kertas, kemudian alat dan bahannya juga disiapkan. Yang pasti alatnya adalah alat ukir ya, pisau, bahannya pasti dari sabun mandi. Nah, modelnya kita buat dulu, gambar dulu di kertas. Kalau sudah punya imajinasi yang kuat tanpa perlu model digambar juga, langsung diaplikasikan di sabun mandi tersebut, itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, hilangkan motif atau tulisan yang berada di sabun batang. Kita hilangkan dulu dengan cara digerus ya, diukir supaya motif atau tulisan yang berada di sabun batang itu hilang. Kemudian potong ujung sabun menggunakan alat pahat yang tidak terlalu lancip ya, supaya rata ya, supaya sabun mandinya rata, kemudian bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah sabunnya rata, kita buat garis vertikal untuk membagi sabun dan juga garis horizontal kanan kiri ya, supaya simetris ketika kita membuat model patung di sabun mandi tersebut. Kemudian ukir sabun mengikuti model patung yang sudah kita buat agar simetris. Patokannya kepada garis vertikal dan garis horizontal yang membagi sabun tadi yang sudah kita buat. Itu cara membuat patung dari bahan sabun mandi ya. Nah, ini contoh patung dari bahan sabun mandi. Nah, contohnya ya, ada gambar ikan ya. Kemudian ada patung kura-kura yang lebih mudah. Ada juga ini mobil ya, yang dibuat dari sabun mandi. Ini contoh patung dari bahan sabun mandi. Baik, sekarang tugas kalian yang harus kalian kerjakan untuk tugas prakteknya, buat satu patung dari bahan sabun mandi. Ketentuannya, temanya bebas, kemudian lama pengerjaannya 1 minggu. Nah, nanti setelah kalian buat, dikumpulkan 1 minggu kemudian. Nah, sekarang latihan soal dulu ya. Latihan soal, link soal ada di deskripsi video ini. Semoga tugas dan latihan soal yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas dan latihan soalnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.